sebelum kita mulai layanan bimbingan konseling pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Silakan. Sebelum mulai kegiatan, kita doa selesai. Baik, hari ini ada yang mengantuk? Ada yang lapar? Ada yang masih sedih? Gimana perasaanmu hari ini? Senang semuanya? Oke, baik anak-anak semua. Sebelum kita mulai layanan bimbingan klasikal pada siang hari ini, Bume mau ngajak kalian bermain sebentar ya. Cara bermainnya seperti ini. Kalau saya nanti bilang tepuk satu, silakan tepuknya seperti ini. Nah, tepuk satu. Itu tepuk satu ya. Fokus ya Mas ya, yang pojokan. Nyantok Mas. Tidak. Tepuk dua, tepuknya seperti ini. Oke. Ayo sebelah mana? Sebelah. Hei, coba tepuk dua. Tahu ya, sebelah. Tepuk tiga, seperti ini. Halo. Halo. Paham? Coba. Tepuk tiga. Tepuk benda teman kalian, tapi ya sejenis ya, jangan lawan jenis. Yang ada jenis. Tepuk dua kali berarti sebelah. Tepuk tiga sebelah. Tepuk satu. Tepuk dua. Ada yang salah nggak? Saya dengar kalau ada yang salah dari pertemuan layanan bimbingan klasikal hari ini, yaitu supaya kalian nanti mampu membentuk growth mindset yang menumbuhkan resiliensi sehingga berkembang secara optimal pada aspek pribadi, sosial, akademik maupun nah nanti kita akan terangkan lebih lanjut apa sih yang dimaksud growth mindset. Oke, nah untuk kali ini kita punya apa ini? Sudahkah dibuat kelompok? Satu kelas jadi 7 kelompok. Sudahkah jadi 7 kelompok sekarang? 1, 2, 3, 4, 5,
8, 5, 6, 7. Gitu ya. Ingat kelompoknya ya. Nomor jadi kelompok berapa? 5. Oke, betul ya. 5, 6, 7. Oke. Putar. Nah, putar ya. Nomor 4 namanya dalam itu dia menguji kekokohan menara kalian. Ingat ya, tadi instruksinya tidak hanya buat menara yang tinggi, namun juga menara yang kokoh. Kelompok 1 nanti salah satu sekali tiup saja, sekali percobaan saja merobohkan menara kelompok 2. Harapmu sekali percobaan saja, tapi dilarang menggoyangkan kursi gitu. Dilarang menggoyangkan kursi, nanti jaraknya 1 meter dari menara. Jaraknya 1 meter. Nanti kelompok 2 merobohkan menara kelompok 3. Kelompok 3 merobohkan kelompok 4, 4 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 7, 7 ke 1. Gitu ya. Yuk, silakan kelompok 1 merobohkan kelompok 2. 1 kali percobaan. Siapa? Ketika menara kalian goyah atau bahkan roboh, perasaan kalian bagaimana? Kesal, marah enggak? Frustasi, kecewa, kamu mas datang sesuatu dulu. Ini perasaannya mas? Marah. Jadi kenapa? Rasanya gimana? Sekeras masalah. Asal, oke. Ada rasa frustasi? Ada rasa putus asa enggak? Ada rasa ingin menyalahkan diri sendiri atau temannya mungkin? Atau justru ada rasa semangat untuk mencari solusi yang menaranya itu tinggi? Ada enggak? Ada nggak rasa ingin pada roboh kan? Ada rasa ingin memperbaiki lagi agar berdiri? Oke. Emosi-emosinya sudah ya. Yang nomor 2. Nah, apa pelajaran paling berharga tentang daya tahan atau resiliensi yang kalian dapatkan saat berusaha bangkit dan membangun kembali dari poin-poin? Silakan didiskusikan. Yang nomor 3, di luar permainan ini coba pikirkan pengalaman di kehidupan nyata, baik di sekolah maupun di rumah, di mana kalian pernah merasa menara kalian roboh, bagaimana kalian merespon situasi itu. Coba didiskusikan dengan temanmu, nanti beberapa saja yang membacakan hasil diskusinya ya. 3 menit waktunya. Nomor 2 ke nomor 3. Tidak putus asa dan berusaha mencari solusi.
ada video, silahkan kalian perhatikan, tapi menggunakan bahasa Inggris, oke? Who does it look like? It looks like me. That's right. I want you to do everything that you can to knock your toy down. Apa yang kalian pahami atau apa yang kalian bisa lihat dari video tadi? Oke, anak-anak berusaha untuk menjatuhkan mainannya. Apa yang terjadi terhadap mainan itu? Gak bisa jatuh. Padahal tadi ibu guru kan menanyakan, siapa di kelas ini yang paling kuat, gitu kan ya? Yang pintar bahasa Inggris itu bukan dari ngomongnya. Ya kan? Terus yang paling kuat si anak yang gemuk tadi. Yes, Jerome yang gemuk tadi itu dia memukul mainan tersebut. Apa yang terjadi terhadap mainan itu? Jatuh tapi bangkit lagi. Begitulah resiliensi. Walaupun banyak kesulitan, banyak masalah, tapi tetap punya ketahanan. Dia berusaha untuk bangkit kembali. Tidak cepat putus asa, tidak cepat menyerah. Resiliensi adalah lagunya tidak tolong dibacakan di depan. Maksudnya di situ dibacakan yang ada. Ya. Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres, atau trauma yang dialami dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Ya. Nah, kalau kalian punya masalah, punya kesulitan, jangan cepat putus asa. Tapi cobalah cari solusi-solusi yang lainnya untuk memecahkan masalah tersebut. Tumbuhkan jiwa resiliensi kalian, gitu loh. Karena apa? Mengapa daerah penting itu makin penting? Ini loh, nah, permasalahan yang makin di Indonesia. Terbaca enggak? Terbaca nih. Sering diejek tak punya ayah. Anak SD di Banyuwangi tewas gantung diri. Ada nggak ini di daerah kalian yang mencoba untuk bunuh diri? Enggak ya, semoga nggak ada nih. Tapi nah, ternyata di daerah Banyuwangi itu ada loh, masih SD gara-gara diejek tak punya ayah. Terus di liputan tentang SCTV, tak tahan dibully sebagai anak yatim, siswa SD bunuh diri. Dan ada siswa SMP bunuh diri saat HP-nya disita. Nah ini anak-anak ini kan dia nggak punya resiliensi gitu loh, nggak punya ketahanan mental, dia tuh nggak ada apa ya, kemampuan untuk bangkit dari masalah ataupun kesulitan. Jangan sampai kalian seperti anak-anak di depan ini. Baik, self resiliency. Nah untuk self resiliency ini ada beberapa yang harus kita miliki. Salah satunya adalah self awareness. Ada yang pintar bahasa Inggris, self awareness itu apa? Apa Mbak Bunga tahu? Kesadaran diri. Kesadaran diri berarti kemampuan seseorang untuk mengenali dan memahami diri sendiri. Kedua, emotional stability. Emosinya itu stabil.
punya ketenangan, punya keseimbangan, mampu mengontrol stres. Jadi kalau ada masalah itu orang sidik-sidik stres, tapi cari solusi gimana toh caranya biar kesulitan ini bisa dilalui. Atau sidik-sidik stres, galau, kunci kamar itu nggak punya resiliensi. Adaptability ini adalah kemampuan untuk beradaptasi. Growth mindset. Nah, growth mindset ini adalah pola pikir berkembang. Bahwasanya gini nak, bahwa kecerdasan atau bakat seseorang itu dapat dikembangkan atau bisa diusahakan. Saya jamin bakat kecerdasan itu bisa diusahakan. Jangan bilang aku orang berbakat nari, aku nggak punya bakat nyanyi, saya nggak punya bakat di matematika. Jangan kayak gitu. Tapi kamu harus berusaha. Biar caranya, biar kamu tuh bisa dirubah kok. Namanya juga kecerdasan bakat itu bisa dirubah, bisa dioptimalkan. Selanjutnya adalah effective problem solving. Kelihatan nggak ya sebelah sini? Penutupan nggak? Enggak ya. Nah, ini adalah kemampuan untuk menemukan solusi secara efisien dan efektif. Self compassion. Lihat, self compassion ini adalah belas kasih dan empati terhadap diri sendiri. Nah, kalian tuh nggak usah menyalahkan dirimu sendiri apabila kalian tuh mengalami kegagalan. Karena kegagalan pada seseorang itu adalah hal yang normal. Seumpama kamu punya nilai ulangan yang buruk, ya nggak usah langsung putus asa, langsung sedih berhari-hari, nggak usah. Itu hal yang normal. Harus kalian harusnya apa? Mencari solusi, mencari cara agar kegagalanmu ini tidak terjadi lagi. Karena kamu ada kegagalan, langsung kamu pasrah, putus asa, ya wes lah. Kira-kira bisa berubah nggak kegagalan itu jadi kesuksesan? Kegagalan itu jadi kesuksesan bisa berubah dari siapa? Ya dari dirimu sendiri. Harus cari cara, cari solusi. Growth mindset yakni keyakinan bahwa kemampuan bukan bawaan lahir, tetapi bisa dikembangkan melalui latihan, strategi yang tepat, dan dukungan orang lain. Betul. Oke, seumpama kok ada tes IQ kok dilarangnya bahasa Indonesia apa? Nah, kebetulan kok IQ kalian rendah, itu kalian nggak langsung berkecil hati. IQ ku kan rendah, aku untuk saya dapat 4, saya dapat 3 nilainya nggak apa-apa. Itu betul apa salah? Betul apa salah? Yang ini yang pede aja jawabnya. Betul apa salah? Salah. Kenapa? Seperti yang dibacakan temanku tadi ini loh nak, bahwa kemampuan itu bukan bawaan dari lahir. Kecerdasan itu bukan bawaan dari lahir, tapi masih bisa dikembangkan melalui latihan, strategi yang tepat, dan dukungan orang lain. Kalau akademikmu itu kok kurang bagus, mungkin dari cara belajarmu yang salah. Oh, harusnya kan saya gaya belajarnya itu adalah auditorial. Ke auditorial kalian lem belajar kok membaca itu sama. Kalau auditorial harusnya cara belajarnya itu adalah dengan cara mendengarkan. Oh, saya belajarnya kinestetik. Kalau seperti itu ya berarti cara belajarmu itu dengan banyak praktek gitu loh. Oke, lanjut. Oke, bisa dibaca di depan ya. Saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Silang apa cetak, coba ditulis di kertas kalian. Nomor 1, silang atau cetak. Ini nomor 1 dari atas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Silang atau cetak. Oh, 1, silang, 2, cetak, gitu saja. Oke. Nah, silahkan ini tak
Baik, sebelum ke sini ada pertanyaan dari yang menerangkan dari awal sampai detik ini? Enggak ya. Kita bagi satu anak satu. Silakan buat kalimat harapan dan promeset kalian. Tulis nama, atasnya nama ya, sama kalimat harapan dan promeset. Bila sudah langsung kita ganti. Bila sudah langsung ditempel di kertas plastik. Namanya di atas. Contohnya ya ada di depan itu ya. Ada yang ditanyakan? Yang tidak tidak. Layanan BK hari ini apa yang kalian dapatkan? Atau bagaimana layanan yang dioperasikan pada hari ini? Gimana? Oke, seru. Ada yang lain? Apa yang keras enggak? Menyenangkan. Ada lagi? Apa? Asik, oke. Materi hari ini tentang tumbuhkan resilience. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan pertemuan hari ini? Silakan. Oke, silakan. Keduanya, kita dapat menumbuhkan kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan atau masalah. Bukan sekedar tidak menyerah, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi, belajar, dan terus berkembang. Oke, beri aplaus untuk Bang Bunga. Ada lagi siapa yang mau menyimpulkan pertemuan hari ini? Sinten? Yuk, tadi kan perempuan, yang laki-laki siapa? Oke, yuk Mas. Bukan kemampuan bangkit kembali setelah menghadapi
di setiap kalian menghadapi kesulitan ataupun masalah. Itu ya. Baik, sampai ketemu minggu depan ya hanya dengan layanan bimbingan klasika yang. Oke,